Kita percaya bahwa waktu masuk ke dalam sesuatu yang baru, pasti ada berkat yang baru, ada sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amen. Karenanya saya ingin sampaikan hari ini sekali lagi, selamat datang di tahun yang baru. Welcome to 2025. Karena saya dapati ketika kita mulai berjalan dengan Tuhan, maka pasti ada sesuatu yang baru terjadi. Amen. Mazmur 127 ayat yang pertama menjadi ayat pembuka buat hari ini. Yaitu firman berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka apa? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mengerti bahwa hal-hal ini bisa saja diaplikasikan berbagai hal, saudara. Tapi satu yang tentunya sangat spesifik pada hari ini, minggu pertama di mana kita masuk ke dalam 2025 adalah rumah yang didirikan di sini adalah rumah 2025. Semua yang tercakup, semua yang kita lakukan, semua yang akan kita kerjakan, semua rencana-rencana forecasting yang kita lakukan, pastikan biarlah Tuhan sendiri yang membangunnya. Yang percaya katakan amin. Pastikan Tuhan sendiri yang menjaga, saudara, yang mengawal, saudara. Karena manusia terbatas. Manusia sekuat-kuatnya tidak sanggup untuk perform selalu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Betul kan? Saya mungkin tahu ada yang workaholic. Saya tahu mungkin ada yang sangat giat bekerja dan kerja keras. Ada juga yang shopaholic. Tetapi sekuat-kuatnya manusia bekerja, sekuat-kuatnya kita bekerja keras, pasti akan lelah juga. Pasti akan capek juga. Tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa 2025 ini kita jalani dengan seluruhnya berhasil di mata Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawal. Biarlah Tuhan yang menjaga semua kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya selalu begini ketika kita mengawali awal tahun. Mengapa perlu memulai sesuatu yang baru? Bukankah sekedar ini semua hanyalah satu gimmick manusia? Waktu kita masuk ke tahun baru 1 Januari, siapa yang ada di rumah Tuhan ketika pergantian tahun 31 Desember masuk 1 Januari, amen? Siapa yang sama-sama ikut tiup trompet, saudara? Iya kan? Sama ada konfeti, semuanya dilepaskan. Seringkali saya dapati ada orang yang berkata begini, aduh pastor, segala sesuatu yang hanya meriah-meriah gitu hanyalah sebetulnya euforia belaka dari manusia. Saya dapati ada orang yang waktu selesai S1, dia selesaikan tugas akhir tapi gak mau wisuda. Gak mau melakukan perayaan. Ketika dia ulang tahun, dia gak mau dirayakan. Udahlah, hari ini sama seperti biasa. Apa bedanya sih? Memangnya bulan jadi darah? Memangnya matahari kelap-kelip lampunya untuk merayakan ulang tahun saya? Semuanya biasa-biasa saja. Jadi saya dapati ada orang-orang yang menganggap bahwa yang namanya celebration hanyalah sebuah euforia belaka yang sebetulnya tanpa arti. Itu hanya menutupi saja semua kegagalan. Hanyalah menutupi semua ketidakmampuan manusia. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Karena saya lihat wajah-wajahnya ini kok berat banget filosofisnya gitu ya. Tetapi banyak orang merasa seperti itu. Ketika melewati akhir tahun dan masuk ke tahun yang baru, ternyata kita dikejutkan dengan apa? Ada pesawat jatuh kah? Iya kan? Ada isu gonjang-ganjing mengenai ekonomi masuk ke dalam tahun yang baru. Pertanyaannya sekali lagi begini, apakah kita mau masuk ke dalam tahun yang baru dengan sebuah janji daripada Tuhan? Atau ternyata semua perayaan ini hanyalah kamuflase belaka, bahwa actually the days are not getting better. Hari-hari yang kita jalani tidaklah lebih baik. Ini semua hanyalah untuk melupakan sekedar semua pergumulan manusia yang ada. Tetapi saya ingin sampaikan satu hal yang penting. Bahwa ide untuk masuk ke dalam tahun yang baru bukanlah ide manusia. Ide untuk memasuki awal yang baru bukanlah rancangan manusia. Tetapi Tuhanlah yang membawa kita masuk ke dalam musim yang baru, awal yang baru, tahun yang baru. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk merenungkan sedikitnya 3 hal mengapa kita membutuhkan sesuatu yang baru. Why we need a new beginning, why we need a fresh
beginning in our lives. Yang pertama saya dapati, karena musim sudah berubah. Sama-sama katakan ke kiri dan ke kanan. Musim sudah berubah sis. Musim sudah berubah Joe. Apa maksudnya musim sudah berubah? Nah disinilah saya dapati bahwa Tuhan senang sekali memulai something new. Tuhan suka sekali memulai sesuatu yang baru. Tuhan suka sekali memulai sesuatu yang fresh di tengah-tengah semua tidak ada harapan dan keputusasaan. Yang pertama saya catat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-17 firman berkata, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, come. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Bukan mari mas, tapi apa? Marilah. Gitu. Mari apa? Tuhan sedang berkata bahwa ada sesuatu yang dia lakukan di dalam kitab Wahyu. Setelah segala sesuatu sudah berakhir, ada banyak orang kurang bisa menangkap dan mengerti. Aduh pastor, kalau bicara mengenai kitab Wahyu pusing 7 keliling. GERD bisa naik. Karena betul-betul ini apa artinya gitu. Tetapi saya tidak ingin membahas lebih dalam. Kalau Anda mau mengerti mengenai kitab Wahyu, satu yang pasti adalah Wahyu pasal ke-22. Bahwa semua yang namanya 7 trompet, semua yang namanya 7 sangkakala, semua ada kuda-kuda hitam, kuda merah, belang-belang dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang baru sedang terjadi, Tuhan sedang kerjakan. Karena saya khawatir ada orang-orang, ada jemaat kalau baca kitab Wahyu merinding sendiri. Bulu kuduk berdiri sendiri. Ada meteor lah nanti jatuh. Sepertiga bumi akan menjadi hangus. Ini apa? Saya hanya katakan ujungnya pasti sesuatu terjadi sedang baik. Tuhan katakan. Itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan memulai sesuatu yang baru. Apa tujuannya? Supaya kita melupakan segala sesuatu yang ada di belakang. Kalau ada memori yang Anda bawa dari 2024, saya ingin tanya, lebih banyak memori miris, negatif, atau sesuatu yang indah Anda bawa ke 2025? Lebih mudah mana? Kalau saya hitung sampai 3, saya minta pikiran Anda mengingat sesuatu 2024, yang muncul negatif apa positif? 1, 2, 3, ya. Yang muncul apa? Positif. Yang benar. Kayaknya jawaban hari Minggu nih, betul gak? Karena secara natural manusia lebih mudah mengingat yang jelek loh. Betul gak? Lebih mudah mengingat orang yang masih berhutang, belum bayar hutang. Masuk 2025 hutangnya masih nyangkut, masih ada 500 ribu belum selesai. Yang belum dibayar. Lebih mudah kita mengingat hal-hal yang menyakitkan. Betul apa betul? Kalau enggak drama Korea enggak laku saudara. Kalau enggak serial drama-drama televisi kita enggak sampai 300 episode saudara. Iya kan? 2 episode selesai. Ada mertua marah-marah karena anak mantunya nyiram dia pakai air panas. Iya kan? Kalau mertuanya penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pengampunan, darah Yesus mengampuni kamu. Amin. Selesai tuh episode 2 cuman saudara. Episode 1 disiram air panas, episode kedua diampuni. Selesai. Enggak ada cerita lain. Tapi bisa 300 episode, kenapa? Karena ya itu saudara, makin digosok makin, nah tuh pada bisa jawab semua. Iya kan? Itulah kondisi manusia. Tapi mari karenanya saya mengajak kita masuk ke dalam alasan yang kedua mengapa dibutuhkan a new beginning dalam kehidupan kita. Why do we need a new fresh start dalam hidup ini? Yang kedua adalah karena kepahitan dan kekecewaan harus berhenti saat ini juga. Sekali lagi, karena kekecewaan, kepahitan harus berhenti saat ini juga, saudara. Manusia memang penuh dengan begitu banyak problem di dalam hidup kita. Alkisah ada sebuah kisah Mandarin Tiongkok yang sangat terkenal, yaitu ada seorang kakek dan seorang nenek. Keduanya sama umurnya gak beda jauh, sekitar 80 tahun. Tetapi bentuk tubuhnya kalau diperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Sang kakek walaupun 80 tahun masih kelihatan sterek saudara. Sterek tuh bahasa apa ya? Bahasa yang Anda tahu semua lah. Saya juga gak tahu tuh dari mana. Pokoknya kalau mami saya dulu bilang sterek aja. Iya kan? Kayaknya ada Belanda-Belandanya sedikit.
Tetapi si nenek bungkuk luar biasa, saudara. Umur sama, semua kondisi sama, tapi si nenek bungkuk luar biasa dan dia harus pakai tongkat. Tongkat 2. Sang kakek tetap bisa berdiri tegap. Ternyata ada sebuah kebiasaan yang berbeda. Yaitu si nenek terbiasa pakai yang namanya karung di belakang pundaknya. Dan ada kebiasaan yang menarik, yaitu ngumpulin batu, saudara. Kalau ada batu di tengah jalan, dia ambil. Lalu dia taruh, plung 1. Kebiasaan yang lebih menarik adalah kalau dia ketemu batu yang lebih besar, yang kecil dikeluarin, yang lebih besar dimasukkan, plung masuk. Dan makin lama dia tanpa sadar, bungkuklah tubuhnya, karena makin lama batu yang dia angkat dan dia masukkan lebih besar dan lebih besar lagi dan lebih berat. Kemudian kakek berkata, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kamu mau angkat semua batu ini? Lalu nenek ini bilang begini, karena walaupun berat, tapi rasanya enak untuk dipinggul atau dipikul, saudara. Masuk akal nggak, saudara? Masuk akal nggak? Ketemu batu besar dimasukkan di belakang. Masuk akal? Kalau nggak masuk akal tanya sebelah kiri kanan. Kalau gitu kenapa tuh sakit pahit hati itu masih ada di dalam hatimu? Coba tanya kiri kanan. Udah tahu itu masalah, tetap aja masih dibawa-bawa. Coba tanya kiri kanan. Kalau gitu kenapa masih inget-inget sama si borokokok itu? Ya kan? Kenapa masih sebut-sebut namanya? Kenapa masih kecewa sama dia? Lepasin, kalau enggak hidupmu akan bungkuk. Mungkin secara fisik engkau oke, secara fisik engkau merasa sehat, tapi jiwamu betul-betul tertekan. Jiwamu betul-betul sangat kesulitan. Itu sebabnya Markus 6:31. Sekali lagi Yesus mengajak kita sekalian. Mari, kata mari ini adalah ajakan. Kata mari ini adalah let's go. Mari kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah apa? Seketika. Itu sebabnya mengapa kita perlu beribadah. Mengapa kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Mengapa kita perlu saat teduh setiap hari. Untuk melepas semua beban. Untuk unload, untuk recycle bin semua sampah-sampah kehidupan yang ada. Karena semakin Anda berbisnis, semakin Anda punya kontrak-kontrak besar, semakin Anda berelasi dengan begitu banyak orang, tentunya semakin Anda akan dapati orang-orang penuh dengan ambisi. Mereka semua punya keuntungan-keuntungan pribadi yang ingin didapatkan. Dan tentunya mereka tidak punya empati yang besar. Dan itu normal, saudara. Tetapi disitulah kita tidak membebani kehidupan kita dengan semua perkataan orang yang negatif. Kita tidak membuat diri kita menjadi tong sampah semua emosi dan perkataan orang lain. Tapi kita lepaskan semua di dalam hadirat Tuhan. Sehingga apa? Mari kita belajar. Yaitu ada yang namanya kursi kepemimpinan, kursi komando di dalam hati ini. Katakan sama-sama kursi komando. Nah, ketika ego kita ada di atas tahta, maka Kristus akan ada di luar otoritas kehidupan kita. Sekali lagi, ketika ego kita yang menduduki tahta komando dalam hidup ini, maka segala sesuatu yang Anda lakukan dan saya lakukan adalah berdasarkan ego yang kita miliki. Waktu manajer Anda marah, waktu direktur Anda memberi punishment ataupun detention kepada Anda, yang muncul apa? Kurang ajar nih teman sekerja saya nih. Dia yang sebetulnya biang kerok, kenapa saya yang kena detention? Kenapa saya yang kena SP? Awas lu ya. Siapa yang berbicara? Ego. Ketika anak Anda pulang ke rumah, gak ada ngomong hi mom, hi dad, langsung masuk ke kamar. Tutup pintu jeber aja. Kaget kita. Keluar-keluar ambil makanan di kulkas, semuanya dihabisin sama dia. Masuk lagi ke kamar. Gak ngomong 1-2 kata patah, kata apapun. Besok-besok keluar lagi subuh-subuh. Dalam hati gondok gak saudara sebagai orang tua? Marah gak? Ini anak gak tahu siapa yang ngelahirin dia ya. Emangnya bisa brojol sendiri? Nah, mudah gak kita betul-betul penuh dengan emosi, penuh dengan supen. Apa itu supen? Sumbu pendek. Gampang sekali. Tetapi ingat sekali lagi, semua ego yang bertahta di dalam kehidupan kita akan membuat awal
tahun ini sampai 2025 akan penuh dengan masalah. Saya catat di sini bahwa awal tahun yang diawali dengan kekecewaan, diawali dengan dendam, diawali dengan ketakutan, maka menghasilkan kekacauan dan frustasi di dalam kehidupan ini. Amen? Saya nggak bisa lihat jemaat sekalian yang melalui live streaming. Tetapi setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, apakah ada beban atau enggak? Karena saya curiga nih, baru tanggal 5 ada wajah-wajah yang penuh beban. Sekali lagi. Coba dicek lagi kiri kanan, boleh lihat satu sama lain, ya kan? Coba saling evaluasi, ini wajah penuh beban, penuh stres, wajah penuh kekacauan atau wajah sukacita. Haleluya. Kalau ada indikasi begitu bilang, ini baru tanggal 5 Jo, baru tanggal 5 Januari, kenapa dilipat-lipat begitu? Gimana Juli? Gimana Agustus? Baru tanggal 5 saja sudah penuh dengan lipatan. Saya khawatir kita nggak bisa lewati Desember 31 dengan sukacita kalau begini. Tetapi ingatlah baik-baik, firman berkata apa? Matius 11:28. Come ye all you who have a heavy laden and heavy heart. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tahun 2025 pastikan kelegaan ada engkau terima. Pastikan kelegaan Tuhan engkau terima. Pastikan kelegaan dan kelepasan Tuhan engkau terima di awal 2025 ini. Amen. 2024 semua beban, semua bangkrut, semua yang bermasalah lepas dalam nama Yesus. Ada yang perlu tumpang tangan untuk supaya lepas? Ada yang perlu tumpang tangan minyak urapan supaya Anda lepas dari kecewa, supaya Anda lepas dari semua rasa sakit hati? Tetapi saya ingin katakan dengan logis, tumpang tangan 100 pendeta belum tentu bisa melepaskan Anda. Karena semua adalah tergantung dari hati Anda sendiri. Apakah are you willing to let it go or not? Apakah engkau mau melepaskan itu atau tidak? Biarlah ada pengurapan pengampunan pada hari ini. Supaya kita lewati semua 2025 dengan awal yang tepat. Haleluya. Klik, karena itu yang ketiga. Sederhana, karena kutuk harus dipatahkan, saudara. Karena kuk itu harus dilepaskan. Ada yang cukup trauma berkata atau mendengar kata kutuk. Emangnya saya dikutuk, saudara? Pendeta, emangnya saya kodok dikutuk? Emangnya saya manusia durhaka harus dikutuk? Kata kutuk di sini artinya sederhana, yaitu semua beban-beban yang seharusnya tidak engkau perlu tanggung dalam hidup, tetapi somehow engkau harus tanggung. Itulah kutuk. Sekali lagi, apa itu kutuk? Semua beban yang Anda tanggung yang seharusnya di dalam Yesus Kristus engkau tidak perlu tanggung. Jelas saudara? Amen? Saya ingin bawa kita ke dalam kisah Lazarus. Suatu ketika Yesus mendengar mengenai berita Lazarus sedang sakit parah. Yaitu Anda baca nanti di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Ayat yang pertama dikatakan Lazarus sakit. Dan singkat ceritanya Maria dan Marta sangat merindukan supaya Yesus datang ke Bethany. Merindukan mujizat Tuhan untuk terjadi. Yesus katakan dia berlama-lama. Dia menunda-nunda. Sampai akhirnya Lazarus benar-benar mati, saudara. 4 hari sudah ada di kubur. Maria dan Marta sudah berkata, Tuhan, it's too late. Tuhan sudah kasep. Tuhan sudah gak ada harapan. Gak usah datang lagi ke Betani. Cancel aja tiket. Cancel aja hotel penginapan. Cancel semua arak-arak penyambutan Yesus datang ke Betani. Everything is too late. Tapi Yesus bahkan sampai berkata kepada mereka, aku datang untuk memberikan hidup buat Lazarus. Ia hanya tidur. Mereka marah luar biasa karena iman mereka gak nyampe, saudara. Mereka berkata, Tuhan, aku tahu bahwa nanti di hari-hari terakhir semua orang yang mati yang percaya kepada-Mu akan dibangkitkan. Dalam pelayanan saya perhatikan, lebih mudah bicara kepada orang yang gak percaya loh, saudara. Orang-orang non-Kristen, saya dapati, boleh ibu saya doakan, siapa tahu sembuh.
Dia hitung-hitung. Kalau lagi sakit, mau doa pakai bahasa Arab, mau doa pakai bahasa Inggris, mau doa pakai bahasa roh. Yang penting sembuh. Mau lu didoakan. Dan ketika itu didoakan sembuh. Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Tapi yang lebih sulit itu melayani orang-orang percaya justru. Yuk kita doakan, ya doain. Padahal hatinya, Tuhan, gue udah ikut Tuhan 10 tahun. Gak ada tuh yang namanya mujizat. Gak ada yang namanya kesembuhan. Gak ada tuh yang namanya sakit jadi sembuh. Ya udah deh, tapi karena gak enakan sama pendeta. Pendeta doa silahkan gitu. Cuman disiapin air sama snack. Tapi setelah itu makasih ya pendeta, silahkan pulang. Tidak ada iman yang sungguh. Bahkan waktu diberikan firman, iya ini pasti maknanya rohani. Ini pasti maknanya makna simbolis. Gak ada sungguh-sungguh yang namanya kesembuhan luar biasa. Itu yang Maria dan Marta alami, saudara. Bahkan Yesus sendiri harus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Cuma sekalian yang dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang berkata begini, rasanya 2025 saya masuk gak ada harapan deh. 2024 usaha saya bangkrut. 2024 akhir saya sudah siapkan segala sesuatu. Ternyata ada musibah-musibah yang tidak terhitung tiba-tiba menghantam. Rekan bisnis pergi. Orang yang mau chip in, yang mau beri modal ternyata cancel, tidak percaya. Segala sesuatu go down south. Semua menjadi porak-poranda. Saya hanya ingin ingatkan kita satu hal. Manusia itu lemah. Manusia itu penuh dengan putus asa. Karena manusia tidak berdaya, saudara. Sakit penyakit yang diderita sepertinya sudah menahun dan menahun. Tidak ada harapan. Kemandulan yang Anda alami sebagai pasangan-pasangan muda, Anda sudah berdoa tahun demi tahun. Bahkan sudah 5 tahun Anda berdoa, tapi tidak ada jawaban. Masuk 2025, ya sudahlah, what will be. Kesera-sera, yang terjadi terjadilah sudah. Tapi saya ingin ingatkan satu hal. Apa yang membuat Lazarus berbeda? Yang membuat Lazarus berbeda adalah Yesus tidak pernah putus asa. Yesus tidak pernah berkata sudah terlambat. Yesus tidak pernah berkata ya udah 4 hari. Ya sudah dikerubungin sama belatung. Ya sudah diikat sama kain kafan. Ya sudah deh. Gak jadi deh. Coba masih 6 jam dikubur. Saya masih bisa bangkitkan. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan kita gak pernah putus asa. Oh, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Yang dahsyat adalah Tuhan tidak pernah sudah terlambat. Yang dahsyat adalah Tuhan justru berkata, this is a new day. Engkau akan lihat perkara-perkara yang besar. Engkau akan lihat perkara-perkara baru. Engkau akan lihat bagaimana roh Tuhan lebih berkuasa dibandingkan semua yang manusia bisa katakan kepadamu. Amen. Di situ Tuhan berkata apa? Firman berkata, Yohanes 11 ayat yang ke-43. Lazarus, marilah keluar. Tiba-tiba Lazarus keluar, saudara. Untung Tuhan Yesus gak lupa nyebut nama Lazarus. Kalau dia bilang orang mati keluar. Ratusan itu bisa keluar kayak zombie. Ya kan? Untung Yesus hanya menentukan satu saja yang keluar. Tapi satu saja cukup untuk berkata sakit penyakit tunduk dalam nama Yesus. Kemandulan saya perkatakan tunduk dalam nama Yesus. Semua kebangkrutan saya perkatakan tunduk dalam nama Yesus. Satu firman dari Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Masuklah 2025 dengan iman yang daripada Tuhan, saudara. Serius. Karenanya iman dari Tuhan itulah yang membuat kita menyala-nyala. Iman yang dari Tuhan itulah yang membuat kita tanggal 5 Januari ada di rumah Tuhan. Sementara mungkin teman-teman masih ada di night club, hari Sabtu, Minggu masih agak-agak teler-teler, saudara. Baru keluar dari bar. Ada yang betul-betul
ada di bar minum alkohol karena sudah berkata, aduh 2025 baru tanggal 5, ibu kos sudah nanya mana tagihan gitu. Belum bisa bayar, baru tanggal 5 saudara. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang sanggup membuat awal yang baru saudara. Mengapa Tuhan membutuhkan kita mengalami awal yang baru? Sederhana. Karena kita harus menjadi saksi Tuhan. Awalilah tahun yang baru ini terinspirasi dengan doa Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11:41 berkata begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Yesus sebagai manusia menunjukkan bahwa tiada iman yang goyah dibandingkan semua keraguan manusia yang ada. Jemaat sekalian yang saya kasihi Tuhan, justru Anda dipanggil sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhanmu hidup, bahwa Tuhanmu berkuasa, bahwa Tuhanmu dahsyat. Angkat tangan kanan kita di atas, taruh di dada kiri, katakan, semua kegagalan, semua kesulitan, justru adalah maksud Tuhan. Supaya saya menjadi saksi bagi dunia bahwa Tuhan hidup. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuka jalan-jalannya yang besar. Memberikanku terobosan. Oh, berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Pernahkah Anda sadar kegagalan Anda di 2024 adalah untuk kemuliaan Tuhan di 2025? Pernahkah Anda terbersit bahwa sakit penyakit yang Anda alami di 2024 yang belum kunjung sembuh adalah cara Tuhan untuk menjadikan Anda saksi Tuhan luar biasa di 2025 ketika Tuhan menyembuhkan. Karenanya mari kita punya pikiran yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saya catat di sini, awal tahun bersama Yesus akan menjadikan kita saksi Tuhan yang luar biasa. Karena sekali lagi, kebaikan Tuhan di dalam hidup ini tujuannya adalah supaya Anda menjadi saksi Tuhan yang ajaib. Markus pasalnya yang pertama 38 berkata, marilah sekali lagi. Siapa yang mengajak? Yesus. Marilah artinya apa? Kita bersaksi bukan dengan kekuatan sendiri. Marilah artinya apa? Membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Bukanlah inisiatif kita, saudara. Karena siapa kita yang bisa menyombongkan diri bahwa kita diberkati Tuhan? Gak ada. Tetapi sekali lagi, marilah adalah ajakan Tuhan. Marilah apa? Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya apa? Di sana juga aku memberitakan Injil, saudara. Sederhana. Tuhan akan berikan eskalasi, multiplikasi, pengembangan, terobosan, dan jalan keluar bagi Anda semua. Supaya Anda lebih lagi punya influence dan pengaruh buat dunia ini. Dan berkata, inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Dia kerjakan di dalam kehidupanku. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata dan sederhana. Terbilang ada seorang bernama Wilma Rudolph. Dia lahir di Tennessee, USA tahun 1940, saudara. Dan sekali lagi, dia lahir dengan full package dari Tuhan. Yang pertama, dia lahir prematur, belum 9 bulan sudah lahir, karenanya dia punya pneumonia ganda. Apa itu pneumonia ganda? Paru-paru dua-duanya paru-paru basah, saudara. Artinya apa pneumonia ganda? Yang pertama dampaknya dia sesak nafas. Yang kedua dia punya batuk dahak permanen. Mau pakai semua obat batuk
di Indonesia tetap batuk saudara. Mau batuk pencahar kah, mau batuk kering, mau batuk berdahak, semua lengkap. Full package, mudah demam tinggi, lemas, mual, dan gampang diare. Seakan-akan ini belum full, komplit pakai telur saudara. Tuhan berikan lagi komplit, yaitu apa? Polio saudara. Kaki bengkok bentuk O. Komplit sudah pakai telur. Kalau kita punya anak begini, kira-kira masa depan kita persiapkan buat dia apa? Iya, ini bukan anak Anda, saya tahu. Kok semuanya serius begini, ya kan? Tapi kira-kira kalau Anda punya anak modelnya begini, masa depan yang Anda persiapkan sebagai orang tua apa? Jadi apa dia? Jangan-jangan ada yang berkata di live streaming, peminta-minta di lampu merah. Iya kan? Tapi perhatikan saudara, semua paket komplit, tapi dia hanya punya satu orang ibu. Ibunya adalah seorang Kristen, mereka kulit hitam saudara, lahir di tanah Amerika. Dia hanya punya satu hal yang positif, yaitu dia punya seorang ibu yang every day sejak dia lahir, punya kalimat yang sama. Every day, setiap hari dia berkata. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sayangku, yang terpenting dalam hidup ini adalah percaya Yesus dan teruslah berusaha. Setiap hari, yang penting percaya, percaya, percaya. Saudara. Dan berusaha, lakukan yang terbaik, do the best. Lakukan apapun, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Pernyataan seperti ini gampang gak? Orang tua yang punya anak, pernyataan seperti ini gampang tidak? Gampang. Perlu bayar untuk ngomong begini? Enggak. Perlu transport mahal untuk mencapai kata-kata ini? Tidak. Tetapi saya terlalu sering mendapati orang-orang tua yang kata-katanya sumpah serapahnya lebih banyak daripada berkat. Enggak perlu nunggu sampai polio anaknya. Otak lu di mana sih? Dasar lu anak babe lu. Wih, kaget udah. Iya kan? Baru rapot merah aja anak babe nih, anak bapak lu nih, bukan anak gua. Ampun saudara. Terlalu sering saya lihat orang tua sumpah serapahnya jauh lebih kasar. Walaupun anaknya tidak semenderita ini. Tetapi ibu ini selalu berkata, percaya saja kepada Yesus. Berusaha saudara. Singkat cerita, apa yang terjadi? Umur 12 tahun, Wilma berusaha menjadi anggota pemain tim basket, saudara. Ayah wae, ya kan? Baru dribble 3 kali, mual, diare, ke toilet gitu. Baru lempar 1 bola naik, aduh sesek napas, langsung jatuh. Pakai asma punya peralatan. Lempar 1 bola, langsung sesek napas, saudara. Sampai akhirnya, this is a true story. Pelatih basketnya berkata, Wilma, you are great. Kamu pemain yang bagus, tetapi kamu lebih bagus lagi kalau kamu lari. Jadi tim lari dibandingkan main basket. Kita udah tahu maksudnya apa. Jangan nyasuain gue deh, lu di sono aja deh di tim yang lain. Tetapi kata-kata itu membekas kepada Wilma dan akhirnya dia berkata pada dirinya sendiri, yes saya kurang bagus main basket, saya bagusnya seperti pelatih basket saya bilang, saya bagusnya lari saudara. Dan dia join menjadi pelari di SMA. Tim universitas. Salah satu pelari di 100 meter saudara. Dan you know what? From Monday to Friday. Senin sampai Jumat dia lari setiap hari 3 kali. 1 kali 2 jam saudara. 5 pagi sampai 7 pagi. 11 siang sampai jam 1 siang. 5 sore sampai jam 7 malam. Setiap hari dia lari kerjanya. Monday to Friday. Setiap hari dia lari. Sesuatu terjadi. Dia menang di tim lari universitas saudara. Umur 12 tahun dia jadi tim basket. Umur 17 tahun dia menjadi tim lari university. Sorry bukan 17 tetapi 20-an. Dia lulus dari uni
dia join di uji olimpiade saat itu. Dan menjadi salah satu kandidat yang dikirim ke Australia tahun 1956 di Melbourne. Dia menjadi satu-satunya wanita kulit hitam yang menang olimpiade di Melbourne, saudara. Dia menang menjadi medali emas. Oh, kok setengah hati ya tepuk tangannya ya. Nah, itu masih saya terima tepuk tangannya. Walaupun kurang keras. Tetapi slide yang terakhir saya minta tepuk tangannya lebih keras lagi. Belum kan slide saya bilang slide setelahnya. Belum. Klik yang terakhir. Dia menang di Rome Olympiad Gold Medal di 3 cabang, saudara. 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Semuanya World Record Champion. Menang, memecahkan rekor dunia. Wow, polio, pneumonia ganda, premature, full paket. Apa yang membedakan dia? Seorang ibu yang selalu berkata setiap hari, percaya saja kepada Yesus dan berusaha. Something is happening. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita masuk, saudara, 2025. Dengan iman yang tidak pernah tergoyahkan. Mari kita masuk ke dalam 2025 dengan keyakinan penuh bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya. Ini adalah saat yang sangat tepat di mana kita mau berkata, aku masih punya Tuhan yang besar. Aku masih punya Tuhan yang dahsyat. Semua kegagalan, semua kekecewaan, semua putus asa berhenti dalam nama Yesus. Karena aku masih punya Tuhan yang dahsyat.